Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang interval kecekungan fungsi trigonometri. Materi ini merupakan kelanjutan dari turunan fungsi trigonometri yang sudah kita pelajari. Misalkan ada f(x) mempunyai turunan pada intervalnya itu a, b ya, kalian perhatikan di situ. Nah, kita harus melihat turunan kedua dari soal yang diberikan. Kalian perhatikan, sudah kita cari turunan pertama, udah diajarkan. Nah, kita lanjutkan. Sudah turunan pertama dapat, kalian cari turunan keduanya. Nah, setelah dapat turunan kedua itu kita lihat nanti nilainya. Kalau dia besar dari 0, kalian lihat grafiknya cekung ke atas. Kalian lihat di gambar ya. Kalian perhatikan di gambar situ ada cekung ke atas. Selanjutnya, kalau seandainya turunan keduanya itu kecil dari 0, maka grafiknya cekung ke bawah. Bisa kalian lihat ya pada gambar. Kalian perhatikan, kalau dia kurvanya buka ke atas, namanya cekung ke atas. Kalau kurvanya buka ke bawah, namanya cekung ke bawah. Kalian lihat di situ ya. Baik, supaya lebih jelas lagi penjelasan Ibu tadi, kita lihat ya contoh yang berikut ini. Kalian perhatikan, misalnya ada tentukan interval kecekungan fungsi gx sama dengan min 6 cos 4x ditambah v, di mana batasnya x-nya besar sama dengan dari 0, kecil sama dengan v. V itu ingat berapa? 180 derajat ya. Nah, kalian bisa lihat di situ kata Ibu tadi bahwa kita harus mencari turunan keduanya. Tapi sebelum melihat dari turunan kedua, kita harus cari dulu turunan pertama. Nah, sudah kita cari turunan pertamanya, sudah kalian pelajari ya menggunakan aturan rantai. Di situ kalian lihat min 6 cos 4x ditambah v ya. Kalian lihat turunan cos apa? Min sin. Nah, min sin kalian lihat di situ ada min 6. Jadi min dikali min plus ya, kalian lihat. Selanjutnya kalian lihat lagi di situ ada 4x ya. Kalian kalikan dengan 6 itu, dapatlah dia turunannya jadi 24 sin 4x plus b. Itu turunan pertama. Nah, dengan cara yang sama itu kalian turunkan kembali turunan pertama yang sudah kalian dapat tadi. 24 sin 4x tambah b tadi diturunkan lagi. Nah, itulah yang namanya turunan keduanya. Langkahnya sama seperti turunan pertama tadi. Nah, sekarang ini kalian lihat sin. Turunan sin apa? Cos ya, bagus. Turunan sin itu cos. Selanjutnya tadi ada 24 di depannya. Dikalikan dengan 4 di dalam itu. Berarti dia jadi 96 cos 4x ditambah b. Itu turunannya, turunan keduanya ya nak ya. Selanjutnya kita harus membuat turunan kedua itu sama dengan 0. Kalian buat, berarti turunan kedua sama dengan 0. Ganti turunan kedua yang tadi berapa? 96 cos 4x ditambah b sama dengan 0. Selanjutnya, nah kalian lihat di situ 96-nya kemana? Ya, dibagi dengan 0 tadi ya, berarti 0 dibagi 96. Jadi tinggallah dia cos 4x ditambah b sama dengan 0. Selanjutnya
dapat selanjutnya yang di bawah, lihat itu ada cos pi per 2. Di sebelahnya ada cos 4x tambah pi. Jadi harus diubah dulu ya. Kalau di sebelahnya cos, di sebelah kanannya juga harus cos. Kalau di sebelahnya kirinya sin, di sebelah kanan juga harus sin, tapi disesuaikan dengan nilainya ya. Kalian lihat di atasnya itu 0. Berarti kalian harus mencari cos berapa yang hasilnya 0. Ya, ya baik, kita lihat ya. Di situ ada cos 4x tambah v sama dengan cos, kita buat berapa cos yang 0? Ya, hasilnya 0 itu cos 90. Cos 90 itu berapa nilainya? Pi per 2 ya. Selanjutnya dari situ kalian lihat ada aturannya yang udah kalian pelajari ya. Udah kalian pelajari yang sebelumnya itu bahwa diperoleh persamaannya menjadi seperti itu ya. Bahwa 4x ditambah v sama dengan pi per 2 ditambah k dikali 2 pi ya, itu yang pertama. Atau 4x ditambah v sama dengan, ambil yang min, jadi min pi per 2 ditambah k dikali 2 pi. Baik ya, penyelesaiannya tadi kan 4x ditambah pi sama dengan pi per 2 ditambah k dikali 2 pi ya. Dan yang kedua itu 4x tambah pi sama dengan min pi per 2 ditambah k dikali 2 pi. Kita lihat yang pertama dulu ya. Yang pertama itu kita lihat yang untuk 4x ditambah pi sama dengan pi per 2 ditambah k dikali 2 pi. Langkah awalnya kalian lihat ya, kalian pindahkan dulu yang pi itu ke sebelah kanan. Kan itu ada pi per 2. Kita jumlahkan ya. Kita ini berarti pi per 2 min pi ya. Pi per 2 min pi, nanti dapatnya di situ pi per 2. Selanjutnya kalian lihat ya. Kalian lihat di situ ada, di depan x itu ada 4 kan? Di depan x itu ada 4. Selanjutnya kita bagi ya. Kita bagi dengan 4 semua. Semuanya kita bagi dengan 4. Sehingga dapatlah di situ x-nya berarti min pi per 2 tadi ya. Jadi sudah kita kurangi dengan pi tadi, hasilnya kan min pi per 2. Min pi per 2 itu dibagi dengan 4. Dibagi dengan 4, dia dapatlah min pi per 8. Selanjutnya yang 2 pi kali k itu kan ada 2 di atasnya tuh. Dibagi dengan 4. Berarti kan 2 dibagi 4 jadinya 1 per 2. Maka ditulislah itu kv per 2. Selanjutnya kita ganti k-nya dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi disesuaikan dengan batasan nilai x-nya tadi. Nilai x-nya kan dibatasi tuh dari 0 lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan pi. Berarti tidak boleh lebih dari 180. Setelah kamu ganti nilai k tadi ke x itu ya, kalian lihat, kalian ganti. Yuk kita ganti x sama dengan min pi per 8 ditambah k-nya 1. Berarti 1 kali pi. Jadi pi per 2. Selanjutnya disamakan penyebut ya. Disamakan penyebut. Penyebutnya kan di sebelahnya 8, sebelahnya 2. Berarti dia jadi 8 yang tadi. Berarti sehingga kalau kita selesaikan berarti min pi per 8 ditambah 4 ya. 4 pi per 8, sehingga dapatlah itu 4 pi dikurangi pi, berarti dia 3 pi per 8. Selanjutnya sama untuk k sama dengan 2 juga, sama seperti itu ya. Berarti nanti jadinya 2 pi ya, ganti berarti pi min pi per 8 ditambah 2 pi per 2. Samakan penyebut lagi, berarti min pi per 8 ditambah di atasnya jadi 8 pi per 8 ya. Jadi dapatlah dia 8 pi dikurangi pi, dia dapatlah 7 pi per 8. Nah, yang sama juga untuk yang kalau dia min pi per 2. Min pi per 2 kalian lihat itu sama ya. Jadi 4x ditambah
Pi sama dengan min pi per 2 sekarang. Tadi sudah pi per 2, sekarang min pi per 2. Selanjutnya pi-nya tadi pindah juga. Ya, pindah juga ke sebelah kanan, berarti min pi. Jadi min pi per 2 min pi. Ya, jadi samakan penyebut. Ya, jadi dapatlah dia min berapa? Min pi per 2 min pi jadi min 3 per 2 pi. Nah, 3 per 2 pi tadi semuanya dibagi 4. Dibagi 4 dengan X-nya tadi, nilai depan X. Itulah dapat di situ min 3 pi per 8 ditambahkan dikali pi per 2. Ya, langkahnya sama seperti yang digambar di sebelah kirinya, itu sama yang sudah Ibu jelaskan tadi. Masukkan gantikannya sampai dia nilainya sesuai dengan batasannya, ya. Udah diganti nih, K-nya dapat sama dengan 1. Udah dapat 1, ganti ke atasnya. Sehingga didapat min 3 dikali pi per 8 ditambah 1 kali pi per 2. Samakan penyebut ya, samakan penyebut sehingga didapatlah dia pi per 8. K-nya 2 juga begitu, begitu seterusnya. Nah, kalau dia nilainya yang didapat itu ternyata lebih dari 180 derajat, udah stop ya, jangan diambil lagi K berikutnya. K3 itu lebih dari 180 derajat, maka stop sampai K2 karena sesuai dengan batasannya. Tapi kalau seandainya nanti soalnya lebih dari 180, terus dia ambil K-nya sampai dia memenuhi penyelesaian. Langkah berikutnya kita buat dalam garis bilangan. Nilai pi yang kita dapat tadi ya, nilai X ya, nilai X yang kita dapat tadi kita buat dalam garis bilangan. Mulai dari 0, pi per 8, 3 pi per 8, 5 pi per 8 sampai 7 pi per 8. Nah, yang pertama kita ambil dulu nilai di antara misalnya 0 dengan pi per 8. Pi per 8 itu kan kalau kita hitung dapatnya 22,5. Jadi kita ambil nilai yang besar dari 0 tapi lebih kecil dari 22,5. Misalnya kita ambil berapa? 20 derajat ya. 20 derajat kalau kita ubah dalam bentuk pi itu pi per 9. Kalian lihat di sebelah kanan. Kalian lihat di sebelah kanan itu misalnya kita ambil X sama dengan pi per 9. Selanjutnya kita ganti nilai pi per 9 itu ke fungsi keturunan kedua yang tadi sudah kita dapat tadi. Turunan kedua kita tadi kan 96 cos 4X tambah pi. Sehingga didapat kita gantikan nilai pi per 9 tadi ya ke fungsi keturunan keduanya, sehingga didapat 96 cos 4 dikali pi per 9 ya. Pi per 9 ditambah pi, lakukan perhitungan ya, sehingga didapat 96 cos 13 pi per 9. Nah, kenapa kita lihat kecil dari 0? Sesudah kita ganti nilainya ya, 13 pi per 6 itu kalau kita lihat dia berada di kuadran ketiga ya, kuadran ketiga. Kuadran ketiga apa yang positif? Tangen, artinya cosnya negatif kan? Berarti kalau negatif dia 96 kali min, nilainya kan min, cosnya berarti dia hasilnya negatif. Negatif berarti kecil dari 0. Nah, selanjutnya lakukan hal yang sama ya, untuk nilai 3 pi per 8 dengan 5 pi per 8 itu kalian ambil ya, ambil nilai yang diantara itu. Nah, pasti dia nanti hasilnya lebih kecil dari 0 semua. Kalau lebih kecil dari 0 semua artinya dia cekungnya kemana tadi? Cekungnya ke bawah ya, kalian lihat. Nah, untuk yang bagian B kalian lihat itu, lakukan hal yang sama seperti yang Ibu kerjakan di atas tadi ya. Lakukan hal yang sama, ambil lagi di antara pi per 8 dengan 3 pi per 8 itu berapa, ganti lagi keturunan keduanya. Nah, sehingga nanti didapatlah itu dia akan nilainya lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti dia cekung ke atas ya. Nah, demikianlah penjelasan dari Ibu ya. Kita lanjutkan nanti pelajaran berikutnya ya. Kalian tetap jaga jarak, terus lagi tetap tinggal di rumah ya, belajar dari rumah
Jangan lupa kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.